From the start, you were first. He loves you at your worst. He'll do anything. A father, he shows you what love is. Saw your dreams before you did. He'll give everything. Like your heavenly Father, I see God in my Father's eyes. I see God. Our Father's like the Father in the way He loves you. Our Father's like the Father when He carries you through. I am my Father's daughter, as I'm loving another. See love from my Father in heaven through the eyes of my Father.
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kuatku, Allah sumber kuatku.
Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 oh, oh, selamanya. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, tergenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terimalah Tuhan
Tuhan, permohonanku supaya miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku segenap Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, terima kasih Yesus. Salam dan selamat bertemu sekali lagi dalam ibadah online ataupun live stream. Dan sebelum kita membaca ataupun mendengar kongsi bersama tentang firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Dan saya bawa kita dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kasihi, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang Kau beri, di mana kami dapat bersama pada hari ini untuk menyampaikan dan belajar sedikit tentang firman-Mu. Begitu juga Tuhan, sebelum kami belajar lebih jauh, lebih dalam tentang firman-Mu yang dalam dan kudus ini, kami serah setiap pribadi kami dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan, dalam apapun situasi kami, biar Tuhan siapkan kami Tuhan. Buka pintu hati kami, setiap pribadi kami Tuhan, agar kami siap untuk belajar, untuk dengar setiap kata-kata firman-Mu yang kami ingin kongsi bersama pada hari ini. Begitu juga Tuhan bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan tolong dan beri kemampuan, beri kepandaian, kebijaksanaan dalam kami menyampaikan setiap kata-kata firman-Mu, agar firman-Mu Tuhan dapat berbicara dalam pintu hati kami, supaya kami hidup sesuai dan berpedoman kepada firman-Mu. Haleluya, Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, tema firman Tuhan yang saya ingin kongsi bersama kita pada hari ini ialah larikan diri daripada Allah yang akan datang. Kalau kita sudah ada bawa Alkitab atau ada Alkitab
di sisi kita. Mari kita sama-sama buka dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saya ulangi, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 yang berbunyi begini dalam ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?" 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling terhina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Inialah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, inialah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Dan 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. 43. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" 45. Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." 46. Akhir, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Baik, kalau kita terus melihat lewat tema yang saya sampaikan tadi, tema di atas menimbulkan pertanyaan pada kita. Mungkinkah seseorang itu boleh melarikan diri daripada Allah
pada saat kedatangannya Kristus? Di sini ada dua jawaban untuk pertanyaan itu. Pertama, ya. Kalau saat ini atau detik ini Anda ambil keputusan untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat Anda dan mengikut seluruh atau melakukan seluruh perintahnya, mungkin Anda boleh lepas ataupun boleh lari daripada hukuman Allah yang akan datang. Kedua, tidak mungkin kalau Anda tidak bertobat dan tidak menerima ataupun tidak mempedulikan anugerah Yesus sampai saat kedatangannya. Tidak mungkin Anda boleh lari daripada hukuman Allah. Ingat, sekaranglah anugerah itu dan ambillah keputusan untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai penebus Anda. Anda akan diselamatkannya. Dan mari kita ikut pembahasan seterusnya. Poin yang pertama, setiap orang akan menghadap kerusi pengadilan Kristus dan hukuman Allah terentang di atas setiap orang. Itu kata dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Di sana berbunyi begini, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali sahaja, dan sesudah itu dihakimi. Di sini Rasul Paulus menjelaskan alasan tersebut dari ketetapan Allah mengenai manusia. Dan ini ada mengandungi dua hal. Hal yang pertama, bahwa manusia harus mati satu kali atau setidaknya mengalami pembaharuan yang setara dengan kematian. Dan inilah yang menghiburkan setiap orang yang beriman atau orang percaya, bahwa mereka akan mati dalam keadaan baik hanya sekali saja. Dan tetapi akan mengerikan bagi orang-orang jahat karena mereka mati dalam dosa. Dan hal yang kedua, setelah kematian manusia akan menghadap penghakiman dan kita akan dihakimi untuk menentukan nilai dari perbuatan kita dan nilai dari pelayanan kita. Kata dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 15. Atau mungkinkah kita malu atau kita beroleh keberanian dalam ikut dalam kemenangan Raja kita Yesus Kristus dan tidak mundur sehingga nanti kita malu di hadapannya. Mungkin kita malu karena kita tidak percaya kepadanya, atau malu karena dosa kita. Kata dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Dan lain dari itu, Yesus adalah hakim, orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42, di sini berkata begini, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Di sini, orang hidup ialah mereka yang masih hidup pada saat penghakiman, dan orang mati ialah orang yang sudah mati, tetapi akan dibangkit untuk menghadap pengadilan. Dengan membangkitkannya, Allah telah mengangkat Yesus menjadi hakim tertinggi. Kata dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Di sini juga tidak ada perkecualian, karena Allah tidak akan mengabaikan dosa siapapun. Semua orang harus balik daripada dosa atau daripada hukuman. Di sini, pertobatan adalah sangat penting bagi keselamatan kita. Dan tidak ada hukuman bagi orang di dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 1, di sana mengatakan,
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di sini Rasul Paulus menunjukkan bahwa hidup tanpa kasih karunia Kristus adalah kekalahan, adalah kesedihan, adalah perbudakan kepada dosa. Dan di sini juga Paulus memberitahukan kita bahwa kehidupan rohani kita, kebebasan dari hukuman, dan kemenangan kita atas dosa, dan persekutuan kita dengan Allah oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita dengan menerima dan mengikut pimpinannya, kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dan setiap pribadi dalam Roma 14 ayat 12 mengatakan setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka di sini setiap kita akan memberi pertanggungjawab tentang diri kita sendiri kepada Allah. Pertanggungjawab yang kita beri bukan tentang orang lain, ataupun tentang orang yang menghakimi kita, ataupun tentang orang yang mengkritik kita, ataupun tentang orang yang menghina kita. Tidak. Pertanggungjawab yang kita beri ialah tentang diri kita sendiri. Itu yang kita beri kepada Allah. Dan lain dari itu, dan kita tidak dapat melarikan diri. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 5 berkata begini, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperhatikan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jelas di sini, Allah akan menyoroti tindakan kita yang tersembunyi dari semua orang, dan ia memperlihatkan pikiran dan maksud kita sesungguhnya, dan baik yang jahat maupun yang baik. Kata dalam Matius pasal 6 ayat 3 sampai 4. Dan dengan kata lain, kehidupan batin setiap orang ataupun setiap kita disingkapkan tepat sebagaimana yang ada pada diri kita sendiri. Dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi. Kata dalam Markus pasal 4 ayat 22. Dan poin yang kedua ialah patokan pengadilan Kristus. Di sini patokan pengadilan Kristus ditentukan oleh sikap kita terhadap Kristus. Di sini perikop ini lebih tepat sebagai suatu gambaran mengenai penghakiman terakhir. Kalau kita lihat dan perhatikan baik-baik, di sini akan ada penghakiman di kemudian hari. Dan penghakiman ini akan memutuskan nasib setiap orang untuk dibawa pada kebahagiaan atau kesengsaraan kekal. Dan kita juga akan menerima balasan setimpal dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita akan dihakimi sesuai dengan peraturan Injil yang kekal. Oke, patokan pengadilan ini juga ditentukan oleh sikap kita terhadap sesama atau orang lain yang terhina di antara kita. Dan sama seperti pada surat Yohanes, kasih persaudaraan itu harus kita pelihara. Dan salah satu bukti tetap dari hidup kita sebagai orang Kristen ialah pergaulan kita dengan sesama, hubungan kita dengan sesama, layanan kita kepada orang lain, khususnya kepada orang asing atau orang baru, tetamu yang mengenal Yesus, dan tugas sosial atau hubungan kita antara satu dengan yang lain. Begitu juga dengan orang yang dalam kesusahan ataupun dalam kehimpitan. Kita harus libat sama
menderita bersama. Dan patokan pengadilan itu juga ditentukan oleh sikap kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita lihat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6, di sana berbunyi begini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dengan semua orang itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Di sini secara ringkas, kita harus menjalankan kehidupan kita yang kudus dan peka terhadap pekerjaan karunia Roh Kudus. Dan kita harus mengajar ajaran yang benar dan memelihara iman dan memperhatikan kehidupan rohani kita sendiri atau pribadi. Sebenarnya, semua ini adalah tanggung jawab pelayanan kita bagi keselamatan kita sendiri atau bagi keselamatan orang yang kita layani. Ada amin? Baik, sampai sini saja firman Tuhan yang saya kongsikan bersama pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah, saudara yang mengasihi Tuhan, terima kasih karena telah mengikuti ibadah secara online yang dapat kita laksanakan bersama pada hari ini. Karena itu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa dan pastor yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami tinggikan, agungkan dan muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan yang sangat indah ini, kami sepakat untuk menaikkan ucapan syukur kami karena pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam rangkaian ibadah kami dari awal, tengah, dan berakhirnya pada saat ini. Kami percaya kalau semuanya dapat dimulai dan diakhiri pada saat ini, semua itu terjadi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, dan anugerah daripada Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati kami lewat daripada pujian penyembahan, bahkan juga Engkau memberikan kami firman-Mu pada hari ini, agar kami menjauhkan diri daripada hukuman Tuhan. Karena sesungguhnya tidak seorang pun yang terkecuali yang dapat melepaskan dan melarikan diri daripada hukuman Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami untuk pertanggungjawaban setiap pribadi kami akan hidup kami ini. Supaya saat kami masih hidup di dunia ini, kami mengambil satu keputusan untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus, untuk mau mengikut Yesus, untuk taat setia mentaati kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami hidup untuk Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang sudah melayani kami, yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Bahkan juga berkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani kami dalam pujian dan penyembahan pada hari ini. Kiranya dengan limpah berkat kasih karunia daripada Tuhan, memberkati mereka sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Ya Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, bahkan juga yang mengikuti ibadah secara online ini. Kiranya Tuhan, mereka tidak mendengar dengan sia-sia, melainkan mereka penuh dengan sukacita. Bahkan mereka penuh dengan rahmat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang kami nikmati dan dengar bersama pada hari ini. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi jadikan kami pelaku firman Tuhan. Jadikan kami pribadi yang setia, bertanggung jawab atas setiap diri kami. Bahkan berilah kami Tuhan sesuatu keputusan supaya kami dapat menggunakan kesempatan yang ada ini sehingga kami hidup untuk di dalam Yesus Kristus. Tuhan, berkatilah setiap jemaat Tuhan
dimanapun juga mereka berada. Kami mau berdoa supaya kiranya damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kami semuanya, sekarang ini, bahkan juga sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami tangguhkan ibadah dan persekutuan kami secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Mari semua yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Baiklah saudara, demikianlah berakhirnya ibadah kita secara online pada minggu ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.